sedikit aja ya untuk laporan. Nah, oke ini JavaScript, program JavaScript pertama ini misalkan saya gunakan ya, pakai ini saya pakai ini aja ya, Notepad plus plus ya, ya pakai Notepad plus. Nah, yang ini ya, ya yang lain juga boleh ya. Kemarin kemarin itu pakai Dreamweaver ya, ya kode kode. Oke, nah, ini tak besarin dulu. Presentasinya saja ya, view-nya. Nah, kalau ini langsung di copy, ini sebenarnya juga sama ya. Misalkan langsung saya copy gini ya. Nah, ini saya sini ya. Jadi ini kan HTML ya. HTML ditutup dengan HTML. Kalau yang Dreamweaver, ah, ini saya punya ini ya. Dreamweaver 2001 ya. Ini lebih, saya belum familiar ya dengan ini ya. Ya, Dreamweaver ya. Bisa buat dulu. Sebenarnya ada ya di sini ya, JavaScript ya. Nah, ini bisa langsung. Tetapi kalau pengen HTML sebenarnya disisipkan di HTML khususnya. Nah, oke, ini HTML ya. Untuk bisa. Jadi untuk nulisnya itu pakainya kan language, script language ya. Nah, misalkan di sini ya, script. Nah, nah, ini sudah ada sebenarnya ya, JavaScript ya. Oke, ditutup dengan script ya. Script. Nah, nanti baru dalamnya di sini. Oke, bisa tutup. Nah, ini nanti nulisnya di sini. Oke. Dan nulisnya ini red line ya. Di red line ya. Biasanya di head. Nah, oke. Dokumen. Nah, ini dokumen ya. Pakai dokumen. Red line. Ya, sudah ada ya. Red line. Kemudian ini misalkan.
Ya, saya akan menampilkan apa di sini. Ini dalamnya HTML ini, yang akan ditampilkan ya. Kita copy saja ya. Ya. Nah, oke, disimpan saja. Simpannya itu bentuknya ini ya, HTML. Ya. Ada kalau yang ekstensinya JS itu ini untuk JavaScript, yang untuk JavaScript yang versi terakhir ada ekstensi JS ya. Pernah 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 ini enggak? Ekstensi JS, ekstensi JS ya sini ya. JS coba tak contohkan yang di web template ya. Nah, ini JavaScript-nya di sini ada JS ya. Nah, ini kan contoh ini kayak ini ya. Nah, ini JavaScript apa ya, yang baru ya. Oke, ini sebenarnya ini HTML tapi kan ngelotnya dari sini. Ya, ini ada apa itu? Ini index terus ini template sebenarnya ya. Ya. Nah, ini juga template semua. Banyak itu yang menggunakan JS pada luar kita lihat dulu. Ekstensi ya. Ekstensi JS pada web ya. Nah, iso tenan ya ternyata ya. Luar tenan. Ada sudah maksimum. Nih, JS adalah file bereksekusi kode JavaScript untuk dieksekusi di halaman web. Ya, di file JavaScript disimpan. Tapi ini JavaScript murni gitu. Nah, oke, jadi nanti di dalam dokumen HTML diambil gitu. Ya. Tapi yang ini yang saya contohkan kan eh mana tadi? Di dalam ini ya, itu apa JavaScript di dalam HTML. Ya, tak simpan. Oke. Saya malah tidak familiar dengan yang 2001 ya, terbaru ya. Mana tadi? Nah, lokasinya di mana? Oh, di sini ya, lokasinya ya. Saya tak sepas dulu. S, E, unlimited ya. Nah, ini kan. Nah, jadi file ini ya, di browsernya ya, ini lokasinya tidak harus pakai hosting, ini pakai lokal nggak masalah, karena ini sama dengan HTML. Jadi ini khusus HTML yang di dalamnya disisipkan JavaScript. Oke ya. Jadi, tapi Anda harus nulis ini, mendefinisikan, bukan heading.
ya. Jadi udah kayak kayak di PHP juga seperti ini ya. Jadi Anda harus mendefinisikan ini eh, tagnya apa. Tabel ya nanti ya pakai urutan atau tabel atau paragraf gitu ya gitu ya. Ya, oke. Kalau P nanti jadi paragraf kan. Saritas. Nah ini paragraf ini ya. Ya. Oke selanjutnya ya. Nah eh kalau yang ini tidak, ini adalah apa itu tidak dieksekusi. Ketika tadi yang saya buat ini, yang khusus JavaScript ini ya. Nah ini tidak dieksekusi, ya. Benar error gitu loh, ya. Jadi di sini ini yang khusus JS ya, JS ini tidak dieksekusi. Atau nulisnya seperti ini boleh. Kalau ini kan yang belakangnya, yang nanti tidak dieksekusi. Tapi kalau yang model ini yang tengahnya, ya, yang tengah ini tidak dieksekusi. Kalau ini sekali Anda buat ini, yang belakangnya terus nyambung itu tidak akan dieksekusi. Kalau yang ini hanya tengah saja. Ya, oke, ya itu contoh aja ya. Nanti kalau ada nulis JavaScript dalam HTML ya ada ini sekali lagi pakai ini script language ditutup script terus ini dokumen breadline. Sekarang event ya. Jadi event event handler itu ya kayak di pemrograman visual itu loh. Kalau ada pernah apa itu diklik gitu ya. Event ada event on click on mouse over nih, mouse di atasnya itu ada kan ya yang ada nunjuk mouse terus berubah itu loh. Nah kayak gitu itu mouse over ya. Nah, mouse over terus on blur dan lain-lain ya. Nanti ada eventnya. Nah, ini contoh kalau user itu seringnya ini ya. Eventnya on click gitu ya. Klik terus di kamus bergerak melewati sebuah link tadi yang mouse over tadi. Dan event-event lain juga banyak, nanti bisa dicoba ya. Nah, contoh ini. Nah, ini contoh button ya, on click ya. Jadi kalau tombolnya diklik nanti ada kesannya ini. Nah, oke, ini form, contoh form ya. Tak copy ya, copy aja ya. Nah, oke. Oke, ini saya copy, saya masukkan ke sini aja. Mana ini? Sini aja ya, bawahnya ya. Oke, nah ini ada form. Jadi di dalam form kan ada kemarin ada tag box, ada apa lagi di dalam form HTML. Tag box, option, yang untuk ini biasanya. Nah ini loh, ini kan tag box ya. Tag box ini tombol ini option. Nah ini biasanya kayak interface seperti ini itu di dalam form ya. Oke, saya simpan ya. Ini yang untitled 2 berarti yang ini ya itu ya. Nah, ini loh. Nah ini loh. Nah, ini on click ya. Ketika diklik akan menampilkan message box ya. Nah, ini kan itu on click alert, alert ya. Anda telah mengklik tombol proses. Nah, itu bisa ditulis sendiri ya. Nah, ini Anda telah mengklik tombol proses ya. Oke, ini sudah bisa diganti ini.
terserah Anda nanti. Oke, nah, itu contoh ya. Pakai on click. Nah, ini salah satu adalah salah satu JavaScript yang bisa digunakan ya. Kalau on mouse over ya nanti ketika apa itu mouse-nya di atas kayak gini ya, ini ada garis bawah muncul, apalagi ini mana tidak ada. Nah, ini kayak ini berubah warna ya. Nah, ini apa itu muncul ininya eh, pop up-nya gitu ya. Terus lagi ini penggunaan event ya. Jadi ketika menghasilkan alert, Anda mengklik Anda akan muncul itu. Jadi alert itu berfungsi untuk menampilkan Windows pop-up di dalam tanda kurung Anda ya, bukan string ya. Nah, ini stringnya maksudnya. Mau ditulis apa bisa. Terus bisa juga ini ya, pakai tool yang mungkin menghubung pada perintah ini ya. Dokumen bread ya, kita menggunakan double quote alert. Oke, ini event ya. Bisa juga pakai ini sih sebenarnya, tapi yang paling mudah ini on click gitu ya. Terus berikutnya function ya. Nah, ini function. Function itu satu cara yang Anda dapat gunakan untuk menyatukan perintah. Contohnya, dokumen read, catatan. Menyatakan beberapa perintah, kita tulis sebuah script dan mengeluarkan teks tertentu sebanyak 3 kali. Nah, tapi ini nanti keluarannya adalah cuman ini ya. Oke. Nah, ditulis. Nah, ini function. Oke, ini saya nulisnya gini ya, pakai function. Jadi di dalam ini loh ya, dalam script ini. Nah, ini tak hapus dulu. Berarti saya buat function ya. Function, terus nama fungsinya. Ya. Nanti nama fungsinya bisa dipanggil beberapa kali gitu ya. Function eh, keluar gitu ya. Function keluar tanda ini. Nah, jadi ini nanti yang dipanggil yang ini nama functionnya. Nah, terus functionnya itu apa gitu ya. Functionnya misalkan yang ini ya. Saya nggak usah ngetik lagi ya. Tak copy aja ya. Nah, oke. Nah, ini function membuat function keluar. Nah, terus yang ini akan saya panggil kan gitu. Kalau kalau tadi kan mengeluarkan 3 itu membuat 3 baris gitu kan. Tapi sedangkan ini saya tinggal panggil saja functionnya gitu. Nah, nah, saya panggil ini aja. Kalau ini kan namanya ma function ya. Oh ini kurang ini ya, sorry. Function harus pakai ini. Nah, ini saya panggil fungsinya keluar gitu ya. Oke. Jangan lupa pakai titik koma ya. Nah, kalau mirip-mirip PHP ya ini ya. Oke. Nah, ini sudah satu keluar ya. Karena
baru satu. Kalau saya pengen lagi mengeluarkan, ya nggak perlu menulis ini. Saya ambil aja ini. Keluar. Nah, fungsinya dipanggil lagi function. Nah, itu dua ya. Jadi satu panggil fungsi gitu ya. Fungsi kan nanti bisa. Jadi kalau membuat text box itu misalkan ya, alert tadi ya, di dalam function ada alert, tinggal panggil itu aja kali-kali gitu. Nah, oke. Nah, kalau hitung-hitungan gimana gitu ya. Nah, ini kan JavaScript bisa ya. Kalkulator gitu ya. Nah, ini contoh. Jadi nanti ini membuat function calculation ya. Kalau diklik nanti dia menampilkan itu, menampilkan yang di dalam function ini. Nah, ini tak contohkan eh, sudah pakai var ya. Pakainya kalau variabel pakai var. Ya, ya. Oke, misalkan di sini nggak apa lah, nanti nggak. Saya buat tak hapus ya. Oke. Nah, ini di sini saya buat function, functionnya biar sama. Ini sih gede mana ya? Biar gede gitu ya. Oh, increase font size, control plus sama dengan control plus sama dengan. Oke. Kita ini tak buat function kalkulator, betul. Kalkulator. Saya punya variabel var x gitu, x sama dengan 5 gitu ya. Terus var y sama dengan 8. Ya. Terus saya buat lagi variabel var hasil gitu ya. Var hasil sama dengan x plus y gitu ya. X plus y. Kan gini tuh. Oke. Alert result ya. Hasil ya. Nah, ini juga di dalam function itu ada alert ya. Nah, nanti menampilkan alert ya. Alert text box itu eh, hasil kan ini variabel ya, bukan string ya. Nggak pakai titik. Tapi kalau ini tak hasilnya tak tampung di situ dalam terus kan gini. Nah, oke. Sekarang saya formnya. Nah, ini ada form. Ya. Ini biasanya ditaruh di sini ya. Kita coba dulu ya. Ini ditaruhnya di mana? Nah, ketika tak klik, nanti akan memanggil fungsi ya. Oke, di sini ya. Value. Ini hanya tulisannya. Tulisan saja di dalam apa itu ininya. Nah, ini tulisan proses ya. Kalau mau diganti, ini tak ganti apa hasil ya. Hitung gitulah ya. Hitung. Nah, itu nanti di sini tulisannya terganti. Kalau di value ya, di HTML. Jadi nanti on click dipanggil fungsinya. Nah, ini fungsinya dipanggil. Oke, tak ganti dulu.
Nah, panggil nama fungsinya adalah kalkulator. Kal, kalkulator. Jadi nanti ketika dipanggil itu, kita hapus ya sudah. Ya, oke, kita klik. Kemungkinan tidak support kalau memang nggak bisa. On klik, ini apa? Advance, calculate. Kita hapus dulu biar tidak mengganggu. Oke, kita coba pindah di sini. Ini benar nggak? Kalau ini tulisannya salah ya? Benar nggak sih? Kurang T ya? Alert. Oh, ini yang benar. Ah, ya. Aduh, maaf. Nah, jadi alertnya adalah hasilnya kan X plus Y. Sebenarnya ini biasa ditaruh di sini ya, di dalam head ya. Maksudnya ditaruh di sini kan nggak ganggu ini loh. Body kan untuk yang penampilannya, untuk tampilan di biar khusus untuk tampilan gitu. Tapi di sini juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah ini maksudnya ditaruh sini biar tidak mengganggu. Oh ini form hanya untuk tampilan gitu ya. Kok dibuat untuk ini kan. Jadi ini dipanggil ya maksudnya regulator. Terus lagi apa itu? Variabel. Ini variabel ya. Kalau variabel nulisnya pakai var ya. Ada yang eh ini ya. Intinya pakai titik koma ya. Kalau variabel angka, angka ini tidak perlu dipakai titik ini. Tapi kalau string pakai ya, warnama ya. Ini definisikan dulu di atasnya sudah boleh atau seperti ini boleh. Ya. Terus untuk mendeklarasikan beberapa baris variabel dengan tulisan seperti ini. Var nama koma var nama koma x koma nah ini beberapa ya itu variabel. Variabel itu ini ya nilai yang bisa berubah-ubah ya kan gitu. Diisi apa gitu nanti ngikut gitu. Nah ini variabel ada situ ya. Terus tipe data. Tipe data ini di JavaScript hampir sama dengan pemrograman lain. Jadi kalau di HTML, CSS kan ngitung nggak bisa ya. Ada yang melakukan perhitungan nggak bisa. Nah, tidak ada variabel. Kalau di JavaScript bisa. Nah, ini numeric string ya. Boolean itu true false. Null itu nilai boleh kosong. Ya. Nah, ini contoh contoh tipe numeric ya. Var A 100 tidak perlu ini ya. Nah, bulat itu bisa Anda presentasikan dengan desimal, oktal, heksa. Oktal tahu ya? Delapan ya. Hexadesimal yang 09 sampai A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, bilangan real ini apa ini bilangan real ini kan pecahan ya. Nah, ini pakai E ini ya, pecahan jadi. Atau kalau masih bisa nulis ya ini. Tidak, kalau di anu, Indonesia koma ya. Cuman kalau di mengikuti Inggris itu kan komanya adalah misalkan 1,0
001 gitu ya, itu pakainya titik ya. Kalau ini tipe string ya, nanti pakai titik satu atau titik dua, tapi tetap ini ya, var gitu ya, var A ini terus var C ini nanti digabung bisa. Nah, ini kalau tipe boolean ya, boolean itu iya dan tidak ya. Nah, ini true false ya, apakah nilainya true atau false gitu. Terus operatornya tadi saya tentukan tambah ya, plus. Boleh aritmatik kan ada kali, bagi, dan lain-lain ya. Aritmatik, berbanding, nah, ini operator ya. Ditambah, dikurangi, dikalikan pakai ini bintang ya kali ya. Bagi ini modulus hasil bagi ya. Oke. Nah itu untuk eh, variabel-variabelnya ini. Misalkan kali ketemunya berapa ini? 5 kali 8, 40 ya. Nah, oke. Nah, cek berapa ini? Lumayan udah 31 menit ya. Nah, itu untuk JavaScript. Ada pertanyaan tidak? Malah aku mbak kira dongeng ya. Dalang ya. Ya, ini operatornya sama sih, operator kayak di Excel itu sama nih. Terus kita kata ini sih, start rekording ya.